Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ronald Samuel Wisan. Malam hari ini saya akan sedikit membahas mengenai satu case yang lumayan viral, yaitu mobil dari selebgram yang ditarik paksa oleh debt collector. Yang konon katanya, menurut informasi yang saya baca, yang saya dengar, bahwa selebgram tersebut tidak pernah menggadaikan mobil miliknya atau tidak pernah memberikan ke leasing BPKB-nya, akan tetapi kok bisa pindah ke leasing. Nah, ada dugaan dari selebgram tersebut mengatakan bahwa mantan pacarnya yang menggadaikan BPKB-nya atas milik selebgram tersebut, tetapi melalui temannya lagi. Jadi mungkin berapa lapis seperti itu. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar bagi oknum yang bekerja di leasing. Kenapa bisa pengajuan kreditnya itu bukan atas nama yang tertulis di BPKB tersebut, bisa atas nama orang lain dan bisa approve, bisa cair pula dananya. Ini juga masukan juga kepada OJK untuk bisa mampu untuk memeriksa finance yang dalam tanda kutip yang nakal, yang menghalalkan segala cara untuk dapat konsumen, dan akhirnya berakhir kisruh, rusuh yang kasihan, sangat merugikan masyarakat umum, khususnya selebgram ini. Nah, buat Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena ketika BPKB Bapak Ibu dipalsukan ataupun digadaikan oleh orang lain yang bukan atas nama Bapak Ibu sendiri nih pengajuan kreditnya, atau disekolahkan bukan atas nama Bapak sendiri ini, Bapak Ibu sendiri bisa melaporkan leasing tersebut kepada OJK atau bisa melaporkan juga kepada pihak kepolisian. Itu bisa masuk kepada yang namanya bisa pemalsuan surat-surat dan lain-lain. Jadi kena juga secara pidana. Akan tetapi yang saya mau bahas, apakah debt collector punya wewenang untuk menarik mobil daripada debitur atau mobil dari Bapak Ibu yang gagal bayar? Nah, jawabannya tidak, ya. Case selebgram itu udah tahu bahwa ada permainan, ada tindak pidana di sini, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan dokumen dan lain-lain. Akan tetapi kalaupun Bapak Ibu gagal bayar, ingat, Bapak Ibu gagal bayar, baik 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun, debt collector atau dalam hal ini finance leasing tidak punya hak untuk menarik kendaraan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka harus terlebih dahulu mempunyai putusan dari pengadilan negeri setempat, putusan wan prestasi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Fidusia nomor 49 tahun 45, pasal 15 ayat 2 dan ayat 3, bahwa tidak serta-merta, jadi harus ada pernyataan cedera janji dari salah satu pihak atau putusan dari pengadilan, baru perusahaan leasing finance bisa mengeksekusi kendaraan tersebut. Akan tetapi dari pihak debitur juga, ketika dipanggil untuk sidang wan prestasi, di situ Bapak Ibu atau debitur bisa mengajukan relaksasi. Contoh, cicilan dari 4 juta, bisa Bapak Ibu, oh saya punya kemampuan, punya itikat baik, mungkin sekitar 1 juta, mungkin sekitar 500 ribuan. Itu Bapak Ibu juga boleh ajukan. Itu itikat baik dari Bapak Ibu. Ya, semoga majelis hakim bisa mengabulkan permohonan dari Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bilang, debt collector tidak punya hak atau wewenang untuk menarik unit kendaraan. Walaupun Bapak Ibu udah menunggak 1 tahun pun, tetap tidak boleh untuk debt collector menarik kendaraan. Harus disertai putusan pengadilan terlebih dahulu. Akan tetapi, kalau hal itu terjadi dipaksa, akhirnya sampai kayak gini, sampai ke kantor polisi dan lain-lain, terus tetap mereka tarik seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, kepada leasing tersebut, diajukan di pengadilan negeri setempat.
Ronald Samuel Wisan Law Firm siap membantu, konsultasi gratis juga dan lain-lainnya kami siap membantu untuk menegakkan keadilan dan untuk supaya masyarakat mengetahui langkah hukum yang benar bagi debt collector yang jahat. Dan buat para debt collector, ingat mereka bisa kena pasal perampasan, ya, pelanggaran KUHP, pasal perampasan, sehingga masuk ke kategori pidana juga dengan ancaman lumayan 9 tahun, ya, ancaman penjara 9 tahun. Itu aja sekilas info dari saya. Kalau yang belum berteman dengan saya, bisa follow Instagram saya atau bisa follow TikTok saya, Ronald Samuel Wisan Law_Firm, Ronald Samuel Wisan Law Firm. Selamat malam, terima kasih, semoga bermanfaat, sukses selalu.